Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Gimana kabarnya Bu Rina hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Rini bagaimana kabar? Saya juga sehat, alhamdulillah sekali. Alhamdulillah. Jadi kita bisa beraktivitas dengan lancar ya. Iya betul. Iya betul. Nah Ibu Rina, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa saya mendapat tugas untuk melakukan kegiatan supervisi akademik. Nah saya bertindak sebagai supervisor. Di sini saya akan melakukan supervisi rencananya di kelas Bu Rina. Apakah Bu Rina bersedia? Monggo sekali. Dengan senang hati saya siap untuk ditemani jenengan di kelas. Oke, terima kasih atas kesediaannya ya Bu Rina. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan supervisi, sebelumnya kita ada ngobrol-ngobrol dulu sebelum monggo. Kita masuk kelas, jadi kita tahu apa yang akan kita lakukan di kelas. Seperti itu nggih. Nah, seperti kita tahu kalau kita membuat rencana pembelajaran pasti kita memiliki tujuan yang ingin dicapai. Nah, pada kegiatan supervisi akademik nanti tujuan apa yang ingin Bu Rina capai? Oke, karena kebetulan di kelas 11 yang nanti akan disupervisi, kebetulan juga sedang membahas tentang laju reaksi. Dilalah minggu depan itu ada rencana untuk saya melakukan praktikum dengan anak-anak, sehingga tujuan saya adalah berdasarkan percobaan sederhana ya, diharapkan peserta didik itu nanti dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi dengan benar. Oke, berarti melalui kegiatan praktikum ya, percobaan sederhana. Ya, percobaan. Nanti Bu Rina ingin peserta didik dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, itu tujuan pembelajarannya dari Ibu Rina. Nah, sekarang dari tujuan pembelajaran yang Ibu Rina kemukakan tadi, kira-kira apa saja area yang ingin Bu Rina kembangkan? Karena saya hendak mengajak anak-anak praktikum, juga menanamkan konsep kepada anak-anak yang diperoleh dari hasil praktikum, sehingga yang ingin saya kembangkan nantinya yaitu pada proses kognitif dan sikapnya peserta didik. Jadi nanti yang fokus kita saat kegiatan supervisi adalah saya melihat proses kognitif atau proses pembelajarannya dan sikapnya. Ya, harus. Nah, nanti dari proses pembelajaran yang akan Bu Rina lakukan itu seperti apa? Bisa diceritakan sedikit? Jadi gini Bu, ya, sebelum masuk di materi laju reaksi, kemarin saya sudah melakukan pretest terhadap anak-anak. Pretest itu saya gunakan sebagai acuan untuk nantinya saya mau mengambil strategi apa gitu. Sehingga untuk minggu depan pada saat dilakukan supervisi saya akan membentuk kelompok yang heterogen kepada siswa. Betul sekali. Nah, itu untuk yang proses pembelajaran ya. Nah, sekarang untuk tadi Bu Rina juga menyebutkan ingin mengembangkan di area sikap. Sikap apa yang ingin Bu Rina kembangkan? Sikap yang ingin saya kembangkan, yang ingin saya biasakan kepada anak-anak, yang ingin saya munculkan, karena kita fokusnya pada kegiatan praktikum, sehingga saya ingin memunculkan sikap kerjasama, kooperatif ketika mereka berkelompok, kemudian juga bertanggung jawab akan kelompoknya tersebut. Sehingga sebuah sikap itu yang akan saya kembangkan. Oke, berarti yang akan dikembangkan adalah kerjasama atau kolaboratif ya, bertanggung jawab. Nah, dari area yang ingin dikembangkan tadi, mulai dari proses pembelajarannya, proses kognitif yang ingin dicapai, sampai sikapnya yaitu kerjasama dan tanggung jawab ya Bu. Itu kira-kira Bu Rina memiliki strategi yang seperti apa? Dari berdasarkan hasil pretest yang kemarin sudah saya lakukan, kemudian saya bisa mengetahui bahwasanya anak-anak saya itu membutuhkan suatu pemahaman konsep terlebih dahulu, karena kita nanti di praktikumnya untuk membuktikan, untuk mengetahui faktor laju reaksi, sehingga saya menanamkan konsep terlebih dahulu. Nah, itu saya tanamkan dengan saya mengambil media animasi-animasi yang menunjukkan teori tumbukan. Nah, kalau saya lihat dari hasil pretest kemarin, anak-anak itu cenderung untuk secara visual gitu hasilnya, dan agak sedikit low di bagian
mengetahui konsep tumbukan. Nah, jadi nanti akan saya kembangkan atau saya munculkan dengan bantuan animasi itu, Bu. Jadi di proses kognitifnya, Iya. proses pembelajarannya dengan bantuan animasi. Animasi, gitu. ya di konsep sebelumnya. Oke. Nah, yang belum tadi di sikapnya, Bu. Bagaimana untuk area pengembangan sikap melalui strategi bagaimana? Oke, untuk sikap saya menerapkan metode diskusi, kerjasama dalam kelompok, dan itu bagaimana saya melihatnya, saya membuat lembar observasi. Ketika anak-anak sedang bekerja di kelas, ya kebetulan karena di labnya sedang direnovasi, sehingga percobaan sederhananya saya lakukan di kelas. Saya membuat lembar observasi untuk mengetahui sikap yang muncul yang bisa saya latihkan kepada anak-anak selama proses praktikum dilakukan. Oke, sangat jelas sekali. Berarti nanti sudah jelas dari kegiatan yang akan kita lakukan untuk supervisi minggu depan ya, Bu. Mulai dari tujuannya, kemudian tadi area yang akan dikembangkan, sampai strateginya. Jadi saya sudah memiliki gambaran, sehingga saya sudah tidak sabar untuk masuk di kelas Bu Rina untuk mengikuti kegiatan. Nah, semoga nanti kegiatan supervisi kita lancar ya, tidak ada gangguan. Amin, amin. Terima kasih atas kesempatannya, waktunya Bu Rina, dan kesediaannya untuk saya bisa mengikuti di kelas panjenengan. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Harapannya setelah kalian melakukan praktikum, ya dengan praktikum sederhana ini kalian nantinya dapat menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi dengan benar. Nah, kemarin kita sudah membagi kelompok. Ada kelompok asal, berarti terdiri dari 7 kelompok. Yang masing-masing kelompok ada 4 ahli. 4 ahli ini juga sudah tahu job desk-nya masing-masing ya? Ya, alhamdulillah hari ini kita juga ada 4 tema, 4 faktor penentu laju reaksi yang akan kita praktekkan. Ini nanti kalian akan berkumpul dengan tim ahli masing-masing untuk mencoba membuktikan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian kalian bisa mencari informasi secara bersama-sama. Terus nanti akan kembali ke kelompok asal menceritakan cerita hasilmu itu mau opo wae setelah mendapatkan sebagai delegasi dari kelompok mencari informasi. Dan akan kamu laporkan ke saya. Dengan cara apa, Bu? Dengan cara terserah kamu. Bisa kamu membuat laporan hasil percobaan dalam bentuk tulis. Bisa kamu membuat PowerPoint. Saya tim ahli IT, Bu. Saya sering buat PowerPoint, saya menarik. Boleh silakan dilaporkan ke saya dalam bentuk PowerPoint. Ketika kamu senang membuat video, saya videografer banget. Ya, sampaikan ke saya dalam bentuk video. Iso nggawe video animasi, bisa teman cerita itu kamu rekam, lalu nanti kamu kumpulkan ke saya. Ya, Bu, saya senang gambar. Saya mau bikin peta konsep
B. Gelas A sama gelas B. Yang satu utuhan, sing siji wis bocor. Nah, jadi yang sebelah A sama B, sing siji pilih utuhan, nanti wis diaduk. Sebelah kanan dikasih topot, sebelah kiri dikasih topot. Topotnya bareng-bareng. Topotnya kita bareng bread. Jadi sing wis cepat. Nah, itu nanti yang diberi sama lagi ini. Stopwatchnya main ya. Siap, 1, 2, 3. Aduk 3 kali, 3 kali. Kalau mau 3 kali podo, 3 kali kafe. Enggak direkam.
kepekatan suatu larutan melalui perbandingan antara pelarut dan berlarut. Semakin banyak jumlah zat larut, semakin tinggi konsentrasinya. Seperti bisa lihat gambar, ini ada gambarnya. Sehingga dikatakan bahwa larutan B memiliki konsentrasi yang lebih tinggi daripada larutan A karena jumlah zat down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu cantik yang saya hormati Ibu Farika Ulfa selaku pengajar praktik CGP Angkatan 5. Yang saya hormati Ibu Nurina Kusuma selaku rekan sejawat yang nanti akan berperan sebagai guru yang diobservasi. Nah, pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi setelah melakukan supervisi atau observasi di kelas. Nah, sebelum saya melakukan kegiatan percakapan pasca observasi bersama Ibu Nurina,
mungkin ada suatu tambahan atau penguatan dari Ibu Farika, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Rini atas waktunya. Salam kenal Bu Nurina, nggih. Ini pertemuan pertama saya, nggih. Bu Nurina guru mapel apa? Guru mapel kimia, Bu. Oh, kimia. Baik. Nggih, terima kasih Bu Rini. Nanti pada saat pasca observasi, saya ingin mengingatkan bahwa kita melakukannya dengan menggunakan keterampilan coaching untuk supervisi akademik, ya. Lalu nanti hal-hal yang perlu diperhatikan adalah adanya penyampaian tujuan percakapan, kemudian hasil analisis data observasi, lalu ada percakapan umpan balik, dan tentu di sini yang diberdayakan adalah dari rekan sejawat Bu Rini. Kemudian ada percakapan terkait perencanaan area pengembangan dan rencana aksi pengembangan diri. Ngoten nggih, Bu Rini? Nggih. Insya Allah kalau sudah cukup jelas, saya kembalikan ke Bu Rini dan bisa dilakukan untuk memulai dialog percakapan observasinya. Terima kasih atas pengarahannya dari Bu Fariha Ulfa selaku pengajar praktik. Selanjutnya, izinkan saya untuk melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Nurina. Ya. Assalamualaikum, Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Bagaimana Bu Rina kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Meskipun cuacanya mendung, alhamdulillah. Bu Rini gimana kabar? Alhamdulillah juga sehat, semangat untuk melakukan kegiatan pada hari ini. Nah, Bu Rina, pada kegiatan kali ini, kita akan sampai pada kegiatan pasca observasi setelah saya melakukan kegiatan supervisi atau observasi di kelas panjenengan. Okay? Nah, bagaimana perasaan Bu Rina setelah melakukan kegiatan pembelajaran supervisi kemarin? Oke, alhamdulillah Bu, kalau jujur ya, lega sekali. Saya juga ndredeg Bu, ngalah-ngalahin jatuh cinta kayaknya ini. Meskipun ditemani dengan teman sejawat ya, ditemani dengan Bu Rini, itu rasa ndredegnya juga tetap ada ternyata. Jadi setelah ada kegiatan supervisi kemarin di kelas saya, alhamdulillah lega sekarang. Alhamdulillah, berarti padahal saya itu biasa aja ya, bisa bikin ndredeg. Oke, nah dari kegiatan atau pembelajaran yang telah Bu Rina lakukan, kemarin pada saat kegiatan pra-observasi, kita kan sudah melakukan percakapan. Kira-kira area apa yang ingin Bu Rina kembangkan, kemudian kompetensi apa yang ingin Bu Rina kembangkan, itu kira-kira apakah dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin itu sudah tercapai? Oke, alhamdulillah Bu, dari rencana di awal sebelum supervisi yang saya sampaikan lalu dilakukan di supervisi, alhamdulillah, dan insya Allah sudah tercapai semua. Ya, jadi alhamdulillah ya Bu. Jadi kemarin area yang ingin dikembangkan itu dari kegiatan pembelajarannya, kemudian melalui kegiatan praktikum itu ya. Kemudian kompetensinya untuk sosialnya ingin mengembangkan sikap tanggung jawab dan kerjasama. Betul nggih Bu nggih? Nah, itu menurut Bu Rina sudah tercapai nggih di pembelajaran kemarin? Sudah, alhamdulillah sudah tercapai, meskipun kedepannya juga tetap harus saya tingkatkan lagi. Iya, nah itu menurut Bu Rina seperti itu. Nah sekarang sebagai observer atau pengamat, saya juga izinkan untuk menyampaikan hasil observasi saya. Nah menurut saya, dari pengamatan saya kemarin saat saya masuk di kelas Bu Rina, alhamdulillah memang Bu Rina sudah melakukan area yang ingin dikembangkan melalui kegiatan praktikum itu bisa dilihat kerjasamanya, kemudian tanggung jawabnya. Kemudian Bu Rina juga menginginkan kegiatan itu siswa menghasilkan produk sesuai minat mereka. Ada yang Bu Rina izinkan bentuk video, poster, ataupun komik seperti itu. Itu menurut observasi saya. Semoga nanti lebih baik lagi untuk Bu Rina. Begitu nggih Bu? Amin, amin.
Amin. Terima kasih banyak, Bu. Nah, kemudian itu kan dari hasil menurut Bu Rina dan observasi saya. Nah, dari refleksi kita tadi ini kira-kira apa tantangan yang Bu Rina hadapi? Atau sebelumnya ini, sebelum tantangan ya, apa yang tadi kan Bu Rina merasa sudah mencapai area yang ingin dikembangkan, berarti itu sudah baik ya. Nah, kemudian apa yang perlu diperbaiki dan apa tantangannya? Seperti itu. Oke. Dari hasil supervisi kemarin di pembelajaran, karena saya menggunakan praktikum ya, praktikum sederhana, yang paling terasa yang menjadi tantangan saya dan harus saya tingkatkan lagi ke depannya ada beberapa, Bu. Ya, ini yang pertama itu di bagian manajemen waktu, karena saya juga menggunakan jigsaw sehingga ada tim asal lalu ada tim ahli, kemudian tim ahli itu yang berkumpul melakukan eksperimen atau percobaan, menggali konsep lalu berdiskusi, kemudian baru kembali lagi ke kelompok asal lalu menceritakan dengan tanggung jawab apa yang menjadi topik bahasan tim ahli tersebut. Nah, ternyata pada saat mereka melakukan praktikum, durasinya menurut saya terlalu panjang, sehingga manajemen waktu untuk praktikum lalu kembali ke kelompok asal dan menjelaskan ke kelompok asal itu yang kurang proporsional. Jadi masih terlalu banyak di praktikumnya gitu. Sehingga pada saat menjelaskan itu masih selesai, ada juga yang hanya setelah saja karena waktunya sudah habis, Bu, begitu. Sehingga manajemen waktu yang kurang. Terus kemudian yang kedua yang saya juga itu pada saat praktikum, praktikum berarti dari tim ahli. Pada saat pembentukan tim ahli, saya sudah mengusahakan demikian rupa untuk membuat kelompok itu heterogen. Tapi ternyata pada saat penentuan tim ahli, ya itu memang berdasarkan kelompoknya sendiri, kesepakatan. Ternyata begitu muncul di bagian kelompok, ada juga yang secara kebetulan anak-anak yang di kategori low atau yang menengah ke bawah versi akademik, keterampilannya, itu berkumpul dalam satu kelompok, gitu, Bu. Jadi yang harusnya yang lain ini sudah selesai dalam sekian menit, satu kelompok ini karena kumpulan yang tidak merata, akhirnya mereka menjadi lebih lama untuk praktikum. Meskipun di awal kelompok asal sudah heterogen gitu. Oke, oh begitu. Jadi tantangan yang Bu Rina hadapi yang pertama kalau bisa saya rangkum tadi ya, yaitu manajemen waktu. Jadi karena memang di 2JP ini kan 2 kali 45 menit ya, dan Bu Rina melakukan praktikum. Nah, seperti itu. Jadi manajemen waktunya merasa kurang karena ada apalagi menerapkan jigsaw begitu nggih, Bu. Nah, kemudian yang kedua yaitu pembagian kelompok yang kurang heterogen saat di kelompok ahli begitu nggih. Ya. Nah, dari tantangan yang Bu Rina hadapi itu, kira-kira kenapa kok itu bisa menjadi hambatan dalam pembelajaran Bu Rina? Atau hambatannya itu apa sehingga bisa terjadi seperti itu? Oke, karena manajemen waktunya yang kurang, kemudian pembagian kelompok yang tidak heterogen pada bagian tim ahli, kemudian nanti di akhirnya di bagian pemahaman konsep dia mengembalikan ke konsep awal di kelas di kelompok asal ya, itu durasi waktunya belum sampai maksimal menjelaskan, sehingga ketika saya amati pemahaman konsep dari tim asal masih kurang gitu. Karena ya. dia menaruh. Oh iya. Jadi hambatannya itu di apa? Di kelompok ahli yang heterogen tadi ya, Bu. Nah, sejauh ini selama Bu Rina melakukan pembelajaran ini, kira-kira Bu Rina dalam melakukan apa ya namanya?
rencana manajemen waktu atau pembagian kelompok yang heterogen itu kalau bisa di skala dari 1 sampai 10, ini Bu Rina sekarang itu menurut Bu Rina sendiri berada di angka berapa? Dari skala 1 sampai 10 untuk pembelajaran yang kemarin ya, saya kira masih di angka 7, Bu. Ya, sehingga kedepannya tetap harus dinaikkan lagi ya, kerja lebih bagus 9 atau 8 gitu. Oke. Oke, Bu Rina ingin merasa kemarin masih di posisi 7 ya. Nah, dan ingin meningkatkannya di angka 9. Nah, di angka 9 ini itu kira-kira pembelajarannya dia disebut di angka 9 itu yang seperti apa, Bu? Di angka 9 menurut saya ya target atau tujuan pembelajaran saya tercapai, kemudian jangkauan yang ingin saya capai dari mulai proses pembelajaran, kemudian sikap, mungkin nanti ke depannya juga dapat dengan tambahan keterampilan, itu semua tercapai dengan baik, dengan durasi waktu yang sudah saya tentukan, dengan yang awalnya 2 jam pembelajaran, kemudian begini, ini nanti sudah finish, sudah bagus. Gitu. Semuanya sudah paham konsep. Nah, itu nilai 9 harapan saya ya role modelsnya begitu. Gitu. Oke, berarti nilai 9-nya nanti tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik sesuai manajemen waktunya ya, yaitu 2 JP itu Bu ya. Kemudian keterampilan yang ingin dikembangkan juga dapat tercapai gitu ya Bu ya. Oke. Nah, selanjutnya kira-kira untuk mewujudkan putus-putus suaranya. Oh iya. Apakah sudah terdengar? Oh sudah. Sudah. Oke. Nah, saya lanjutkan ya. Untuk mencapai posisi di angka 9 sesuai pembelajaran yang Bu Rina harapkan. Kira-kira rencana atau langkah apa yang akan Bu Rina lakukan? Untuk kedepannya, semisal saya akan melakukan praktikum lagi di dalam 2 jam pembelajaran, saya akan melakukan kembali pretest. Jadi sebelum hari H, biasanya 1 hari atau 1 pertemuan sebelumnya saya adakan pretest. Pretest itu bertujuan untuk mengetahui alurnya apa, langkah kerjanya apa, sehingga hari ini saya mau ngambil larutan HCl ini berapa mili, saya mau ngambil baking soda berapa gram, atau berapa sendok, itu anak-anak sudah tahu. Nah, di pretest itu anak-anak biar tahu dulu alurnya gitu. Saya habis ini ngapain. Jadi kalau anak yang tidak mengetahui alurnya tidak bisa lulus pretest, sehingga ibaratnya saya suruh menghafalkan lagi, saya remedi pretest. Harapannya pada saat praktikum tidak ada lagi yang saling tunggu. Sama yang seperti kemarin terjadi itu, ada beberapa anak yang ternyata sudah saya kirimkan LKPD sebelumnya, harapan saya mereka sudah berliterasi dulu sebelumnya, sudah tahu harus ngapain, tapi ada 1, 2, 3 anak yang ternyata di kelas, ini dari sini apa toh, habis ini ngapain, nah itu juga menghambat ya. Jadi rencananya ketika besok ke depan, saya akan kembali mengadakan pretest lagi. Ya. Ketika saya coba tanpa pretest, saya hanya memberikan lalu meminta anak untuk berliterasi, ternyata hasilnya efektif tapi kurang maksimal. Gitu. Jadi kedepannya saya akan mengadakan pretest lagi. Terus kemudian saya akan memastikan lagi pembagian kelompok, baik kelompok asal maupun kelompok ahli juga sudah heterogen. Ya, kemarin memang kesalahan saya hanya memastikan kelompok asalnya heterogen, saya bagi kelompok heterogen, ternyata pada saat menjadi kelompok ahli juga saling tidak tahu, anak-anak begitu berkumpul, loh teman saya yang ini kelompok ahlinya, begitu. Nah, besok ke depannya saya harus memastikan juga pada saat tim ahli juga harus heterogen. Gitu. Jadi rencana yang akan dilakukan Bu Rina yang pertama itu melakukan pretest, kemudian tadi Bu membagi kelompok yang lebih heterogen lagi, memastikan heterogen baik dari kelompok asal ataupun kelompok ahli begitu ya. Nah, adakah rencana lain selain melakukan pretest atau membagi kelompok itu? Mungkin rencana lain yang belum pernah terpikirkan begitu oleh Bu Rina mungkin? Mungkin nanti ke depannya saya juga akan
eh, membuat catatan dari poin supervisi kemarin yang kurang apa itu sudah saya catat. Berarti besok kalau praktikum saya harus memastikan ini, dan catatan itu juga harus saya bawa. Kemudian saya tulis yang tebal, Bu. Terus kemudian saya juga meminta bantuan untuk teman sejawat kimia untuk membantu sesama rekan kimia gitu, sehingga memberi masukan. Oke, berarti tambahannya rencana yang ingin buat Bu Rina membuat seperti catatan-catatan pribadi, kemudian juga sharing dengan rekan sejawat, begitu. Oke, nah dari rencana-rencana itu, kira-kira adakah faktor-faktor yang bisa membantu, mungkin atau orang yang terlibat, siapa yang terlibat yang dapat membantu Bu Rina untuk bisa mewujudkan rencana-rencana itu sehingga bisa terlaksana di pembelajaran di kelas. Oke, kalau orang atau bantuan seseorang, jelas untuk yang di situ saya minta sharing dengan teman rekan sejawat sama kimia ya. Jadi yang bisa membantu saya salah satunya si rekan orang guru yang juga sama-sama pengambil kimia. Terus kemudian mungkin juga bisa minta bantuan anak-anak di kelas, karena kadang kalau kita sudah di kelas itu kadang kita lupa waktu sibuk dengan yang anak-anak yang butuh perhatian lebih gitu. Halo, Bu Rina? Iya, oke, terima kasih Bu Rina. Bisa dilanjutkan, G? Oke, saya lanjut ya. Untuk yang bisa membantu saya rasa yang pertama tadi rekan sejawat, kemudian saya juga mungkin bisa minta tolong untuk membantu mengingatkan atau mengkoordinir teman-temannya, yaitu penanggung jawab. Biasanya di kelas itu ada penanggung jawab bidang. Jadi itu yang bisa saya minta tolong untuk membantu mengkoordinasikan kelasnya atau memastikan bahwa yang mau saya lakukan di situ bisa tercapai. Contoh, tentunya saya bisa minta tolong untuk memastikan benar anak-anak yang saya bagi atau kelompok yang sudah saya bagi ini sudah menjalankan tugasnya dengan benar. Atau misal anak ini sudah saya bagi kelompoknya ini, kemudian jangan sampai di sana tiba-tiba bertukar gitu. Saya jadi bisa minta tolong juga untuk bisa membantu saya apel itu. Ya, terima kasih Bu Rina. Berarti yang membantu tadi, siapa yang dapat membantu, diantaranya rekan sejawat dan tentu penanggung jawab di kelas ya, atau bisa ketua kelas, pokoknya penanggung jawabnya. Nah, selanjutnya kapan kira-kira Bu Rina akan melakukan rencana-rencana tadi? Mulai kapan? Insya Allah dalam waktu dekat, jika ada pembelajaran dengan praktikum sederhana, saya akan segera melakukan perbaikan, lalu melakukan yang sudah saya rencanakan tadi, baik melalui mengadakan pretest atau yang biasa saya put ke anak-anak pralab, Bu. Jadi sebelum ke lab, ya mirip dengan pretest tapi istilahnya pralab. Itu saya ke depan mungkin akan mengadakan pembelajaran dengan perhitungan. Ya. Halo, tes. Oh, saya terdengar, ya? Oke, terima kasih. Berarti Bu Rina akan melakukan segera ketika akan ada pembelajaran praktikum sederhana lagi ya, Bu. Oke, nah, mana itu? Oke, Bu Rini sudah berhasil masuk. Oke, dari tadi pertanyaan terakhir saya tadi, kapan kira-kira tadi dan sudah dijawab oleh Bu Rina, untuk secepatnya ketika ada kegiatan praktikum sederhana kembali ya. Nah, untuk kedepannya, kira-kira
apa lagi yang ingin Bu Rina kembangkan dari kegiatan pembelajaran yang akan Bu Rina lakukan? Oke, selain memperbaiki kekurangan saya di pembelajaran menggunakan praktikum yang kemarin, selain manajemen waktu, lalu pembagian kelompok, saya kedepannya juga ingin menambahkan sikap, ya, sikap yang awalnya saya tadi mengembangkan dua, ya, kerjasama dengan tanggung jawab. Selain kedua ini nanti tetap akan saya tingkatkan lagi. Saya berencana untuk menambah satu keterampilan, menambah satu poin di sikap, yaitu komunikasi. Karena saya paham komunikasi. Karena saya tidak diajarkan. Gitu. Terus saya juga saya menambah satu keterampilan, yaitu harapannya atau rencana saya pada saat praktikum saya ingin mengobservasi bagaimana anak ini menggunakan alat, itu mengambil 25 ml parutan atau menggunakan pipen dengan benar, lalu kemudian membaca skala dengan baik, mengukur termometer dengan baik. Ya. Untuk alat-alat tertentu misalnya menggunakan kalorimeter atau lain. Kalau yang kemarin kan hanya alat benar, tidak ada dengan ketelitian yang ekstra. Gitu. Oke, berarti itu yang akan Bu Rina kembangkan untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, dari percakapan kita tadi, mulai dari awal sampai sekarang ini, alhamdulillah Bu Rina telah menemukan sendiri ya dari tantangannya seperti apa, terus rencana Bu Rina, sampai Bu Rina dalam waktu dekat juga sudah akan melakukannya dari rencana yang sudah Bu Rina buat tadi. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Rina setelah kita melakukan obrolan tadi? Oke, dari Bu Rina juga sudah menemukan sendiri ya, solusinya tadi. Ya, alhamdulillah saya merasa senang, saya juga merasa lega, saya juga merasa terbantu. Lalu yang awalnya nggak kepikiran ya untuk begini, akhirnya oh yo kalau begini setelah ini diginikan kayaknya lebih bagus gitu. Jadi setelah saya kayak saya berkaca kurang saya apa ya, kurang saya ini berarti kedepannya begini itu saya merasa puas gitu. Tahu saya kurangnya apa, bagaimana gitu. Berarti alhamdulillah berarti percakapan kita ini sedikit membantu ya, sedikit banyak membantu. Sedikit membantu banyak, alhamdulillah. Ya, Bu Rina, terima kasih. Berarti tadi Bu Rina sudah merasa setelah melakukan proses coaching tadi, Bu Rina sudah lega seperti itu ya, bisa menemukan solusi dari masalah atau tantangan yang dihadapi ketika pembelajaran di kelas. Nah, demikian Bu Ulfa, kegiatan pasca observasi dari saya dan rekan saya Ibu Nurina. Mungkin ada tambahan atau evaluasi dari Bu Ulfa, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Rini dan terima kasih Bu Nurina. Alhamdulillah kegiatan pasca observasi hari ini kita sudah selesai. Mungkin saya tidak berkomentar banyak ya, saya mungkin hanya menyampaikan dari apa yang sudah saya amati dan juga tadi saya melakukan penilaian dengan publik yang sudah disediakan. Alhamdulillah dari kegiatan pasca observasi ini, coaching supervisi akademik ini dapat berjalan dengan baik dan sudah memenuhi dari kriteria yang ada, baik itu dari segi kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari rekan sejawat yang sudah ini dampingi gitu nih. Insya Allah sudah cukup Bu Rini. Saya kembalikan ke Bu Rini untuk bisa menutup sesi kita kali ini. Terima kasih atas penguatan dari Bu Ulfa selaku pengajar praktik. Saya kira kegiatan pasca observasi ini semoga membawa manfaat untuk saya maupun rekan sejawat khususnya dan untuk kegiatan selanjutnya.
Demikian kegiatan ini bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Rini, terima kasih banyak Bu Ulfa. Terima kasih Bu Sama-sama, Nurina. Ya, terima kasih. Terima kasih juga Semoga Bu Ulfa. depannya bisa lebih baik lagi. Amin. Amin, amin.